Kalau sholatnya nggak pernah bolong, berarti orang baik. Emang iya? Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong, berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh, kok nggak percaya? Emang kalau sholatnya nggak pernah bolong, otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak nggak pernah bolos, berarti dia pintar. Gua kenal orang SD, SMP, SMA nggak pernah bolos, tapi goblok. Banyak yang menganggap materi stand up-nya Pandji Pragiwaksono ini mengandung unsur penistaan agama. Apakah benar seperti itu? Kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ya, ini lagi rame di Indonesia ya, di dunia maya terutama, membicarakan tentang materi stand up Pandji Pragiwaksono di mensreanya ya. Sorotan publik terhadap Pandji Pragiwaksono tidak lepas dari materi yang dia sampaikan. Materi utama adalah bermuatan politik, tetapi membawa-bawa masalah agama. Coba kita lihat lagi ya, poin-poin materi yang disampaikan oleh Pandji dalam stand up-nya di mensrea. Kalau sholatnya nggak pernah bolong, berarti orang baik. Emang iya? Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong, berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh, kok nggak percaya? Emang kalau sholatnya nggak pernah bolong, otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak nggak pernah bolos, berarti dia pintar. Gua kenal orang SD, SMP, SMA nggak pernah bolos, tapi goblok. Reaksi yang cukup keras datang dari Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab. Beliau mengatakan intinya tidak masalah jika Pandji mengkritik pemerintah, tetapi apabila sudah membawa agama kemudian dijadikan bahan lelucon, ini yang sangat disayangkan oleh Habib Rizik. Dan menurut Habib Rizik, apa yang disampaikan oleh Pandji Pragiwaksono dalam mensreanya di stand up komedinya, ini sudah mengarah kepada penistaan agama. Berbeda dengan Habib Rizik, Imam Besar FPI, salah satu tokoh MUI, Yai Haji Khalil Nafis, menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Pandji terhadap kritik politik yang membawa agama, walaupun beliau juga menyayangkan kenapa Pandji menyentuh sesuatu yang sangat sensitif. Menurut pandangan pribadi beliau ya, tidak sampai kepada penistaan agama. Karena yang disampaikan oleh Pandji itu adalah kritik yang benar adanya. Ini kan sangat multi tafsir ya. Namanya juga di media, di mana di situ komedi, memang butuh lucu. Nah, sebagian orang mungkin tersinggung ya, karena memang menyinggung suatu yang sakral di dalam ibadah, dan mungkin tidak nyaman ketika orang ingin melaksanakan keyakinannya, kemudian ada yang menyinggung dan mengkritik barangkali. Tapi kalau saya pribadi, tentunya menikmati, dan saya sendiri merasa itu adalah dakwah yang bisa memecut kita bagaimana orang itu memang harus proporsional untuk menilai. Kemudian atas dugaan penistaan agama, Pandji Pragiwaksono juga dilaporkan oleh Advokat Persaudaraan Islam atau API Provinsi Banten. Mereka beralasan bahwa perkataan dalam cuplikan video itu dinilai telah melakukan penghinaan terhadap peribadatan agama Islam melalui analogi yang dianggap tidak pantas. Ya, semua sekalian, kalau kita melihat materi yang disampaikan oleh Pandji, itu satu kritik sosial yang tidak ada masalah sebenarnya ya. Jadi video Pandji ini sebenarnya maksudnya begini, ketika seorang itu memilih seorang kepala negara atau kepala daerah yang kriterianya hanya dilihat dari rajin sholatnya, maka itu bukan sebuah jaminan kemudian orang itu berakhlak baik, beres pekerjaannya, profesional pekerjaannya. Belum tentu. Pandji tidak mengatakan melarang seorang memilih kepala negara atau memilih kepala apapun, yaitu orang yang rajin ibadahnya. Tidak melarang, tidak mengatakan larangan tersebut. Tetapi kalau kita gabungkan lagi videonya dengan video berikut ini, kita akan menemukan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pandji. Tidak ada penistaan agama di situ. Itu adalah kritik sosial
terhadap kita sebagai masyarakat Indonesia yang mungkin sebagian dari kita itu memang perlu ditambah wawasannya. Terkait ibadahnya, gue mau milih yang sholatnya nggak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya nggak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya nggak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Oh, kok nggak percaya? Jangan itu saja. Karena presiden, gubernur, wali kota, bupati ini kan pekerjaan khusus, punya skill khusus, ada kriteria khusus karena memang pekerjaan khusus seperti dokter, pemadam kebakaran, pilot, lu kan juga Jadi kriteria seorang pemimpin yang untuk dipilih itu tidak hanya rajin ibadah, tetapi juga harus profesionalisme. Jadi letak penistaan agamanya di mana ya? Ini satu kritik sosial yang memang benar adanya. Apalagi para pemimpin di elit negara kita, ini mereka ya sudah tidak diragukan lagi ya Islamnya ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang dipenjara di KPK itu kebanyakan orang-orang yang bergelar haji ya. Ada kiainya juga, ada gusnya juga. Jadi satu kritik yang benar adanya. Seorang pemimpin, kepala negara, kepala daerah, ini tidak cukup ketika dia diukur hanya rajin ibadahnya saja. Walaupun itu juga menjadi syarat utama, tetapi tidak cukup itu saja. Itulah maksud kritik sosial disampaikan oleh Panji Pragiwaksono di menserianya. Jadi tidak ada masalah di mana letak penistaan agamanya. Justru Panji ini melakukan autokritik untuk kita semuanya sebagai orang Islam yang mayoritas sebagai bangsa Indonesia.